Salah satu kisah paling kelam dan paling mengerikan dalam sejarah Eropa. Sebuah kisah tentang kekuasaan, kegilaan, dan haus akan darah gadis perawan. Elizabeth Bathory atau bangsawan kaya Elizabeth Bathory. Mungkin sebagian dari kalian semua baru pertama kali mendengar nama ini. Bukan cendol Elizabeth ya, bukan. Tapi di Hungaria dan Slovakia, nama ini adalah nama yang ditakuti. Nama yang selama ratusan tahun dilarang untuk disebut dengan lantang. Elizabeth Bathory sering disebut sebagai pembunuh berantai, wanita paling produktif dalam sejarah di dunia. Produktif dalam artian menghabisi nyawa seseorang. Ngeri pokok ceritanya cuy. Angkanya gila, lebih dari 650 gadis dan wanita muda. Tapi yang bikin kisah ini jauh lebih mengerikan adalah dia bukan penjahat sembarangan. Dia juga bukan orang gila yang gak punya kerjaan. Elizabeth adalah seorang bangsawan tingkat tinggi, punya kastil, punya tanah, punya ratusan pelayan, dan punya kekuasaan penuh atas hidup dan mati orang-orang di sekitarnya. Jadi pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang wanita terhormat bisa melakukan kekejaman sebesar ini selama puluhan tahun tanpa ada yang berani menghentikannya? Oke, kita bedah pelan-pelan cerita dari Elizabeth Bathory ini. Elizabeth Bathory lahir pada tanggal 7 Agustus tahun 1560 di Kastil Exed, Transilvania. Sekarang lokasinya masuk wilayah Rumania. Dia lahir di dalam keluarga Bathory. Dan kalau kalian hidup di Hungaria pada abad ke-16, nama Bathory itu artinya kekuasaan. Tapi nggak mungkin juga deh kalian hidup di abad ke-16 ya. Keluarga ini adalah salah satu keluarga bangsawan paling kaya dan paling berpengaruh di seluruh Eropa Timur. Mereka punya hubungan dengan raja, punya tentara, dan punya sejarah panjang. Tapi keluarga Bathory juga punya sisi lain. Mereka terkenal eksentrik, temperamennya keras, dan banyak dari mereka yang percaya pada hal-hal mistis, ilmu hitam, dan ritual-ritual aneh. Sejak kecil, Elizabeth tumbuh di lingkungan seperti itu. Lingkungan di mana kekerasan dianggap biasa aja. Di mana pelayan itu bukan manusia, tapi properti dan bisa dipergunakan seenak jidat. Bisa ditempeleng, disiksa, itu udah hal yang wajar untuk keluarga Bathory. Di usia 11 tahun, dia sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Karena zaman dulu, seseorang dijodohkan adalah hal yang biasa. Dan di usia 15 tahun 1575, dia menikah dengan seorang pria bernama Ferenc Nadasdy, dijuluki prajurit hitam Hungaria. Karena dia adalah jenderal yang sangat ditakuti di medan perang melawan Kesultanan Ottoman. Awal pernikahannya, mereka terlihat normal, mereka dikaruniai 4 orang anak. Tapi ada satu masalah besar. Ferenc hampir tidak pernah ada di rumah. Karena waktu itu Hungaria sedang dalam keadaan perang terus-menerus. Perang 15 tahun melawan Ottoman. Jadi si Ferenc ini, suaminya Elizabeth, harus terus berada di medan perang. Dan selama bertahun-tahun, Elizabeth ditinggal sendirian di kastil besarnya. Dengan kekuasaan penuh, dengan tidak ada siapa-siapa yang bisa mengawasinya. Dan di saat itulah benih kejahatan itu mulai tumbuh dalam jiwa si Elizabeth. Mulai bergejolak nih jiwa-jiwa psikopatnya. Biar kita bisa paham kenapa Elizabeth bisa seliar dan sejahat itu, kita harus paham dulu kondisi Hungaria pada waktu itu. Abad ke-16 itu masa yang benar-benar kacau. Negara Hungaria terpecah jadi 3. Sebagian dikuasai Ottoman, sebagian dikuasai Kekaisaran Habsburg, dan sebagian lagi jadi daerah perbatasan yang isinya cuman perang dan perampokan, konflik terus-menerus. Dalam kondisi seperti itu, hukum hampir tidak berlaku, terutama buat para petani. Para petani pada masa itu statusnya hampir sama dengan budak. Mereka tidak punya hak, mereka tidak bisa lari, dan yang paling penting,
Pemilik tanah pertanian punya hak hidup dan mati atas nyawa para petani. Artinya apa? Artinya kalau seseorang bangsawan menghabisi seorang petani, hampir tidak akan ada konsekuensi hukumnya. Ditambah lagi, di masa itu kepercayaan pada sihir dan hal gaib sedang memuncaknya. Raja Hungaria sendiri, Rudolf II, punya laboratorium alkimia di Praha. Oke, gue jelasin dikit apa itu laboratorium alkimia biar kalian ada gambarannya. Laboratorium alkimia adalah tempat atau ruang kerja tempat para alkemis melakukan eksperimen untuk menggabungkan sains, mistis, dan metalurgi. Tujuan utamanya meliputi upaya mengubah logam bisa menjadi emas, menemukan ramuan keabadian, dan menciptakan obat mujarab. Dan di tengah kekacauan dan ketakutan seperti itulah Elizabeth tumbuh besar, dikelilingi oleh dukun, penyihir, dan orang-orang yang menjual janji kehidupan abadi. Bahkan bibinya sendiri, Carla Bathory, adalah orang yang pertama kali memperkenalkan Elizabeth pada penyiksaan. Katanya sih buat mendidik para pelayan harus dengan cara kekerasan. Jadi bisa dibilang Elizabeth adalah produk dari zamannya, zaman yang sakit, zaman yang penuh dengan darah dan kekerasan. Awalnya semuanya dimulai dari hal kecil, seperti hukuman dengan cara memukul para penjaga atau para pekerja apabila mereka melakukan kesalahan sedikit pun. Seperti bangsawan lainnya, Elizabeth memang sering menghukum pelayannya kalau mereka melakukan kesalahan. Dipukul, dicubit, itu hal yang lumrah pada masa itu. Jadi intinya, main tangan lages lah, udah umum, udah biasa. Tapi lama-lama hukuman itu tidak cukup buat si Elizabeth ini. Jadi Elizabeth merasa nggak puas. Ada satu cerita yang paling sering diceritakan dan jadi titik balik dari semua cerita yang saya ceritakan ini. Suatu hari ada seorang pelayan muda, wanita, sedang menyisir rambut Elizabeth. Karena gugup, pelayan itu tidak sengaja menarik rambutnya Elizabeth terlalu keras. Elizabeth langsung marah besar. Dia menampar gadis itu sekuat tenaga sampai cairan merah muncrat dari hidung si gadis itu dan mengenai tangan si Elizabeth, cuy. Pelayan lain langsung panik dan buru-buru membersihkan cairan merah itu. Di bagian kulit Elizabeth yang terkena cairan merah itu, kulitnya tiba-tiba terlihat lebih cerah, lebih awet muda. Tahu kan kalian arah maksudnya apa yang nanti dilakukan oleh Elizabeth ke depannya? Entah itu benar atau hanya kebetulan, tapi bagi Elizabeth, itu adalah sebuah tanda-tanda. Tidak lama setelah itu, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Anna Darvulia, seorang penyihir dari desa Sarvar. Anna membisikkan sesuatu ke telinga si Elizabeth, cuy. Kalau darah satu orang bisa membuat kulitmu muda, jadi awet muda, terlihat awet muda, bagaimana kalau kamu mandi dengan cairan merah para gadis perawan? Cairan merah mereka akan membuatmu awet muda selamanya. Dan dari bisikan itulah kekejaman Elizabeth dimulai. Nah, jadi dari awal mula disisir rambut, ditampar, keluar cairan merah dari hidung, turun ke tangan Elizabeth. Elizabeth melihat, wah, darah itu bikin kulit saya makin glowing dan muda. Kalau dulu ada ada skincare, mungkin pakai skincare si Elizabeth. Selama bertahun-tahun Elizabeth dan para pembantunya menculik gadis-gadis dari desa-desa sekitar. Awalnya targetnya adalah anak-anak petani. Kenapa petani? Karena tidak ada yang akan mencari mereka. Karena hukum untuk petani itu sangat lemah. Kalau 1-2 orang hilang, orang akan mengira mereka kabur atau mati karena sakit. Para gadis itu dibawa ke kastil dengan iming-iming pekerjaan sebagai pelayannya si Elizabeth. Tapi begitu masuk gerbang kastil, mereka tidak akan pernah keluar lagi dalam keadaan hidup-hidup. Metode penyiksaannya sangat bervariasi dan sangat sadis. Yang paling terkenal adalah sangkar besi. Ini adalah sebuah sangkar besar yang bagian dalamnya dipenuhi paku dan pisau. Korban dimasukkan ke dalam sangkar itu dalam keadaan tanpa busana. Lalu sangkar itu diangkat ke atas. Dari bawah, Elizabeth menunggu di sebuah bak mandi. Kemudian dari atas sangkar, para pembantu akan ditusuk-tusuk korbannya dengan tombak panjang, cuy. Jadi cairan merah akan mengucur deras dari luka-luka itu dan jatuh tepat ke dalam bak mandinya
si Elizabeth yang dipakai untuk berendam mandi. Jadi ini bayangin nih sangkar besinya tojos-tojos tuh gitu kan, tusuk-tusuk. Cairan merahnya turun ke bak mandinya si Elizabeth. Si Elizabeth udah nunggu di bawah. Mind blowing cuy. Ada juga metode lainnya, korban disiram air es di tengah musim dingin sampai mereka mati kedinginan. Ada yang jarinya dipotong satu persatu, ada yang dibakar dengan besi panas, ada yang digigit sampai dagingnya terlepas. Dan Elizabeth dilaporkan menonton semua itu, katanya sambil tertawa, sambil menikmati. Selama hampir 20 tahun Elizabeth melakukan hal tersebut. Di beberapa kastil yang berbeda dan tidak ada satu orang pun yang berani bersuara, karena yang bicara akan jadi korban berikutnya cuy. Semua berjalan aman selama korbannya adalah orang miskin. Sampai tahun 1604, ketika suaminya Perrins meninggal dunia, setelah kematian suaminya, Elizabeth seperti kehilangan rem, gak ada yang mengendalikan. Dia menjadi lebih berani, lebih sembrono, dan lebih kejam. Dan disinilah dia membuat kesalahan terbesarnya. Dia mulai menargetkan korban dari kalangan bangsawan juga. Caranya adalah dengan membuka sekolah untuk anak-anak gadis dari keluarga bangsawan, katanya untuk mengajarkan etika dan tata krama. Banyak orang tua yang dengan senang hati mengirimkan anak-anaknya ke kastil Elizabeth atau ke sekolahan si Elizabeth ini. Karena belajar di rumah seorang bangsawan kaya raya adalah sebuah kehormatan yang amat besar. Ketika anak-anak itu masuk kastil dan belajar di sana, mereka tidak pernah kembali lagi cuy. Nah, kalau anak petani hilang, mungkin tidak ada yang peduli, cuek aja. Tapi kalau anak bangsawan hilang, itu masalah besar. Keluarga mereka mulai bertanya, mereka mulai menekan pihak berwenang untuk mencari anak-anak mereka untuk menggeledah si Elizabeth. Ditambah lagi, para pendeta di gereja lokal juga mulai curiga nih ke si Elizabeth. Karena terlalu sering ada pemakaman untuk gadis-gadis muda di kastilnya si Elizabeth. Katanya mereka ini sedang belajar sakit, dikuburkan. Bahkan suatu ketika, menantu Elizabeth sendiri sedang berburu di kebun dekat kastilnya, dan anjingnya menggali tanah dan menemukan tulang belulang manusia. Tembok kebohongan Elizabeth akhirnya terbongkar cuy. Tanggal 29 Desember 1610, Gheorghe Thurzo yang saat itu menjabat sebagai wakil raja Hungaria memimpin segerombolan prajurit bersenjata untuk menggerebek kastil si Elizabeth. Mereka tidak memberi peringatan dulu ke Elizabeth, mereka langsung masuk. Dan pemandangan di dalam kastil itu sangat mengerikan cuy. Mereka menemukan satu gadis masih hidup dan disiksa. Satu lagi sudah meninggal. Dan di ruang bawah tanah mereka menemukan beberapa mayat yang sudah mulai membusuk. Saat menggeledah kamar Elizabeth, mereka menemukan sebuah buku. Buku itu berisi daftar nama lebih dari 600 nama gadis dan wanita dengan tanggal yang diduga itu adalah daftar korban yang ditulis oleh Elizabeth sendiri. Elizabeth langsung ditangkap, tapi karena statusnya sebagai bangsawan, mereka tidak bisa mengadilinya seperti penjahat biasa. Oke, jadi gini cuy. Jadi Elizabeth itu seorang bangsawan kaya raya nikah sama jenderal. Nah, jenderal ini adalah anak raja. Jadi Elizabeth ini ada di lingkaran pemerintah lah intinya. Sama seperti di negara mana ya? Di negara Konoha Naruto lah kalau nggak salah gitu kan. Kalau di anak pejabat, anak pemerintah, orang kaya dekat sama pejabat, sama pemerintah, susah tuh keadilan mau ditegakkan kalau dia bikin salah. Kayak gitulah. Itu akan menjadi aib untuk kerajaan. Nama keluarga Bathory akan hancur. Jadi solusinya adalah menghukum Elizabeth secara diam-diam. Elizabeth dijatuhi hukuman kurungan seumur hidup di dalam kamarnya sendiri. Aduh, enak bener ya, udah banyak ngabisin orang cuman dikurung di dalam kamar. Pintu dan jendela kamarnya disegel rapat dengan batu bata. Hanya menyisakan satu lubang kecil untuk memasukkan makanan aja tuh buat ngasih ke si Elizabeth. Dia menghabiskan 3 tahun terakhir hidupnya di dalam kamarnya di ruangan gelap sendirian. Dan pada tanggal 21 Agustus tahun 1614, para penjaga menemukan Elizabeth sudah tidak bernyawa lagi. Dia meninggal di usia 54 tahun, masih sebagai tahanan di dalam kastilnya sendiri.
Ini adalah bukti nyata betapa berbahayanya kekuasaan yang tidak terkontrol. Selama puluhan tahun dia bisa melakukan itu karena tidak ada sistem yang berani menyentuh seorang bangsawan. Hukum hanya berlaku untuk orang miskin. Mirip di negara mana, kata saya juga kan, mirip di negara yang hukumnya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Butuh waktu puluhan tahun dan ratusan korban sampai akhirnya seseorang berani bertindak untuk memberantas ya, untuk mencegah Elizabeth makin brutal lagi. Mitos tentang cairan merah perawan yang bisa membuat Oid muda itu nyata dipercaya pada zaman itu, karena ingat zaman itu abad ke-16 banyak yang percaya soal perdukunan hal-hal goib ya cuy ya. Dan Elizabeth memanfaatkannya untuk membenarkan kegilaannya. Bahkan sampai sekarang banyak sejarawan yang masih berdebat apakah benar jumlah korban dari Elizabeth ini sebanyak 650 orang. Yang tahu pasti jumlah korbannya ya tentu Elizabeth sendiri, karena Elizabeth yang melakukan itu. Yang tahu jumlah korbannya Elizabeth dan Tuhan. Kisah Elizabeth telah menginspirasi banyak karya termasuk karakter Dracula dan Bram Stoker. Kela-kela ya, kasus menghilangkan nyawa seseorang jadi inspirasi gitu loh gimana ceritanya. Seorang bangsawan yang haus darah yang tinggal di kasir terpencil di Eropa Timur, di Hungaria sendirian, sampai hari ini menyebut nama Elizabeth masih dianggap tabu. Elizabeth adalah seorang ibu, seorang istri, seorang bangsawan, tapi juga seorang monster.